Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla ma ba'd. Para komandan Paskas yang kami hormati. Insyaallah. Ini komandan semua ya? Komandan semua lahir hadir. Komandan tua, masyaallah. Ada yang profilnya sudah seperti profil Ustadz Luqman Hakim, Masya Allah. Masya Allah. Para santri, Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita bisa menyelenggarakan khatmul Quran dan kemudian nanti insyaallah buka bersama ya, puasa sunnah hari Senin. Dan menunggu berbuka puasa, kita akan sharing kaitannya dengan kita paham bahwa berislam itu harus punya sumber, harus punya referensi, dan kita akan diskusi pada sore hari ini tentang ma huwa masdarul Islam. Saya berdiri ya, mohon maaf. Rekan-rekan rahimakumullah, kita akan berdiskusi tentang masdarul Islam, masdarul syariatil Islam. Ma huwa masdarul Islam, apa sih referensi Islam? Kita berislam itu harus merujuk kemana gitu. Yang pertama, sumber Islam itu, ketika kita berislam itu harus mengacu kepada yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Ketika ditanya kenapa ente sholat, kata Al-Quran gitu, bukan kata ustadznya, ya. Itu karena Ustadz itu bukan sumber Islam. Buya Bayu itu bukan sumber Islam. Buya Bayu, Masya Allah. Ini namanya tuh sudah keren banget, Buya Bayu. Sudah matching nih. Berat namanya. Beda ketika Buya Nunu nggak nyambung nih. Kalau Buya Bayu tuh keren banget. Ini yang pertama. Sekali lagi, kalau orang bertanya, kenapa ente puasa di hari Senin? Maka rujukannya bukan kata ustadku. Dia akan jadi pengikut Islam itu yang imaah. Itu turut munding, cek bahasa Sunda nama. Ikut-ikutan. Al-amal bi ghairi dalil. Ya. Yang kedua, sumber Islam itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini, kenapa ente puasa Senin? Karena sunnah Nabi, gitu. Ocit harus hafal itu hadisnya. Ini Ocit nih, Ocit. Masya Allah. Ketika kita kemudian tidak menemukan amalan kitab sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah, maka kemudian juga boleh dijadikan rujukan atau masdar Islam itu adalah al-ijma. Ijma salafus salih, al-ijma ulama. Ijma. Jangan mentok di sunnah saja, ya. Pokmen aku Quran sunnah saja. Kadang-kadang ada amalan yang tidak akan ditemukan teks dalilnya itu di dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka perlu ijma. Ijma itu ittifaqul ulama, us-salaf, tentang syariah Islam, di mana kita tidak menemukan teks di dalam Al-Quran tentang dalilnya, kemudian tidak menemukan di dalam sunnah Rasulullah, maka kemudian pasti ada di ijma para ulama. Yang keempat adalah al-qiyas. Al-qiyas. Qiyas itu interpretasi. Ya. Apa, benar gak? Rekan-rekan rahimakumullah, yang dua ini namanya haqiqatul mutlaqah. Salah nulisnya ya. Ini grogi ya, deket Buya Bayu. Ulang. Haqiqatul mutlaqah. Ini kebenaran mutlak, ya. Yang ini haram hukumnya mendebat, ya, kebenarannya.
Yang ini kebenarannya hakikatul mutlaqah, mi'ah fil mi'ah, 100%. Orang ragu, kebenarannya 99% sudah kufur semuanya. Wa man kafara ba'duhu faqad kafara kulluh. Jadi tidak boleh ragu walaupun tidak masuk akal. Termasuk tadi. Tadi ada, sekarang para suami itu ada apa namanya? Ada kode baru. Bukan kayak gini, bukan kayak gini lagi. Harga diri. Harga diri. Itu dilipat tapi. Jangan inkar. Yakin itu bagian walaupun belum pada berani. Asal tidak kufur saja. Mengaku itu syariah. Ning aku orang wani ya Allah. Selesai. Gitu kan? Oh, sah-sah aja. Hakikatul mutlaqah ini, rekan-rekan, tidak boleh memperdebatkan Al-Quran dan Sunnah dalam sisi kebenarannya. Karena ini sudah final, hakikatul mutlaqah. Kalau ijma dan qiyas, ini hakikah ijtihadiyah. Ijtihadiyah, kebenaran yang bersifat ijtihadi ini. Hakikatul ijtihadiyah. Ijtihadiyah. Ijtihad para ulama saja. Kebenarannya tidak 100%. Sehingga bisa jadi ranah ini, ranah ijma, itu bisa berbeda-beda nanti. Kita tidak boleh bahwa pendapatku yang paling benar. Hari ini momennya nih. Apa? Penentuan. Makanya di Askar Kauni menyelenggarakan, melayani 2 paket. Yang mau lebarannya hari Sabtu boleh di sini. Yang hari Ahad juga boleh. Nanti disiapkan imam hari Sabtu, imamnya dari Bandung. Ujang Abdul Khalik. Khotibnya nanti dari mana ini? Dari Lenda. Yang kayak gini, ini tidak mutlak kebenarannya, karenanya boleh berbeda. Kalau berbeda, tidak kemudian yang kita paling baik. Enggak. Itu salah. Enggak. Karena itu sifatnya al-ijtihadi. Ijtihad saja para ulama. Gitu. Rekan-rekan rahimakumullah. Ini semua harus dipelajari bersama-sama. Maka, karena Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas ini merupakan masdarul Islam, wajib setiap Muslim itu mempelajari ini semua. Maka kemudian kita akan mengambil pada kesempatan hari ini, rekan-rekan rahimakumullah, ada kewajiban kita terhadap Al-Quran. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ya? Nggak usah bertanya aja dah. Ini sampai jam berapa ini? Sampai subuh. Kasihan belum buka nanti ya. Kita akan, karena tadi momennya khatmul Quran, kita akan bahas ada kewajiban kita, wajibuna nahwal Quran. Ada kewajiban. Karena satu kali lagi, karena Al-Quran merupakan sumber utama dari Al-Islam, maka ada kewajiban kita terhadap Al-Quranul Karim. Apa kewajiban kita? Yang pertama adalah al-iman. Percaya. Mengimani. Ini penting. Ada mukjizat Al-Quran itu akan terasa oleh kita itu ketika percaya. Hampir semua mukjizat Al-Quran ini endingnya ayatnya itu lil muqinin, lil mu'minin. Betul kan? Al-Quran itu dinyatakan oleh Al-Quran syifaun, obat. Tapi bagi yang percaya saja. Yang tidak percaya nggak akan terjadi itu. Kalau percaya, obat. Min kulli da'in, semua penyakit. Kena gorok saja nih. Kenapa namanya? Kena pisau, lukanya menganga. Al-Quran itu syifa. Kalau percaya, itu bisa sembuh. Tapi membangun kepercayaan itu yang sangat sulit. Kita karena sudah mindsetnya itu bahwa luka itu harus ke dokter, harus dijahit. Sehingga Al-Qurannya tuh
kepercayaan terhadap Qurannya tuh kecil. Percaya nggak? Oh, percaya nggak? Saya pernah, ini luka besar, dalam. Waktu di pondok itu, disabet pedang oleh temen, jam 1 malam, waktu ronda nih. Kalau hari ini mungkin lebay, langsung telepon, nggak ada telepon zaman dulu ya. Begitu, ini tuh tidak keluar darah, putih sampai ke sini. Nggak tahu yang ada terputus atau enggak. Seniorku tuh kasih apa namanya? Bukan, belum baca-bacaan gitu. Oh, udah. Diludahi. Bisa jadi pakai ludah, bisa jadi pakai ludah. Ini tidak sampai ke dokter, pagi hari itu sudah rapet-pet, sudah bisa, seakan-akan tidak terjadi apa-apa, walaupun sisa bekasnya. Yang paling dahsyat, saya terjun dari masjid, terjun. Lompat. Terjun sengaja, lompat. Nguji kesaktian, enggak. Dulu kita di pesantren itu jemur pakaian itu, benar-benar zaman dulu itu kayak gitu ya. Kenapa tidak berpikir bikin jemuran ya? Di atap masjid, coba bayangkan, jemur pakaian itu habis nyuci. Hujan, larilah saya ke atas. Kemudian karena takut basah, bawahnya itu ada dak kamar mandi. Terjunlah, ternyata di sana itu ada besi nih. Ini bekasnya, sampai lupa. Nih. Sudah berkarat. Mudah-mudahan sampai selanjutnya tuh sehat. Tidak ke dokter coba. Senior saya langsung bilang, "Mana?" Dibacakan. Yang kemudian senior saya itu menjadi adik ipar saya. Ini tidak ke dokter. Lewat yang gitu dulu. Ayo bikin skenario dah. Ayo bikin skenario. Sebentar ekstrim, bro. Gak usah. Ini ekstrim banget, betul. Jadi semuanya di dalam Al-Quranul Karim akan terjadi rumus Al-Quran itu lil muqinin, lil mu'minin, bagi orang yang yakin. Jangankan Al-Quran dah. Bambu bambu petuk. Yang kayak gini. Petuk. Itu yakin dengan itu tuh rezekinya lancar katanya. Ya karena yakin. Yang kayak gitu yang kebenarannya berapa persen yang yakin? Kita semua yang di sini kayaknya nggak yakin tentang itu. Tapi terjadi bagi yang yakin. Apalagi Al-Quran. Maka syaratnya yakin. Yakin. Apa yang pertama keyakinan kita yang mesti dibangun? Bahwa Al-Quran ini wahyun ilaihiyun. Bi'annahu wahyun ilahiyun. Ini wahyu Allah. Rekan-rekan, karena banyak orang yang tidak ngeh bahwa ini tuh wahyu Allah gitu. Bahwa ini tuh bukan tulisan biasa, bukan buku biasa. Al-munazzal ala Muhammadin biwasitati Jibril al-muta'abbad bitilawati. Sehingga kalau kita percaya bahwa ini tuh bukan buku biasa, ada adab minimal ya. Saya khawatir hari ini tidak paham, banyak orang muslim tidak paham tentang tentang bahwa ini wahyu Allah, sehingga banyak sekali termasuk ini anak-anak santri itu, anak-anak santri baru terutama, bahwa karena ini wahyu Allah, ini bukan tulisan biasa, ini bukan buku biasa, ada sikap yang harus dibangun oleh kita. Ada adab, at-ta'adub. Apa ya adabnya? Bukti bahwa kita percaya ini wahyu Allah, adabnya yang pertama, inda qiraatih, ketika membacanya ala tahurin. Satu, ala tahurin.
kita harus punya wudhu, bersuci. Hari ini, hari ini tuh kita menginstal Al-Quran di sini, sehingga rasanya beda sih sebetulnya, beda dengan mazhab langsung kan. Etikanya tuh, haibahnya itu beda. Biasa saja ini, bahkan di sini taruhnya itu kan tidak kelihatan aplikatif. Sempat ada pertanyaan, Ustaz, kalau kita install Al-Quran di HP, kemudian kita ke WC bawa bawa HP, itu apakah boleh? Boleh saja, karena kita bawa HP bukan bawa mazhab. Yang tidak boleh itu bawa mazhab. Karena ada di dalamnya ada Al-Qur'annya. Sama aja para hafid Quran ini nggak boleh ke WC. Karena di dalam otaknya di dalam sininya itu ada Al-Quran kan. Sama dengan inilah kurang lebih. Yang sudah hafal Quran sedikit, beberapa pun hafalannya, nggak boleh ke tempat yang kotor. Berat sekali nih kalau sudah hafal Quran nih. Nggak boleh ke WC. Mau di mana? Enggak gitu. Enggak ya. Enggak. Wah, nanti minta pulang. Enggak mau. Artinya sama nih. HP ini walaupun terinstal Al-Quran, itu boleh dibawa ke WC. Asal pas di WC-nya jangan buka Quran. Nah, kalau kayak gini kan enggak Quran. Sama. Asal nanti hafid Quran ini di WC-nya jangan murojaah gitu. Itu yang enggak bolehnya. Satu ya, alat tahurin, ini penting. Kemudian yang kedua, istiqbalul kiblat. Ini adab nih, istiqbal al-kiblat. Menghadap ke kiblat nih. Ini etika. Jadi betul-betul baca Quran itu diagendakan, bukan hanya sekedar mengisi kekosongan waktu. Daripada bengong baca Quran, keliru niatnya. Daripada bengong. Alhamdulillah ada waktu. Tak baca Quran. Bukan daripada bengong. Kalau daripada bengong itu sampingan. Ini perlu bahwa kenapa kita tidak boleh sampingan? Ini tuh sedang ngobrol dengan Allah. Bukan. Allah ngajak ngobrol kepada kita. Coba kalau kita baca ya ayyuhalladzina amanu, kita yang diajak ngobrol, kita yang dipanggil oleh Allah. Harusnya ada respon. Kalau serius itu respon. Labbaika ya Allah gitu, respon. Kita kan enggak, karena enggak paham. Makanya nyantren di Askar Kauni menghafal Qurannya dengan arti. Promosi. Ya enggak apa-apa. Gas. Ayo makanya di sini ya. Nanti kita ngapal bareng-bareng pakai arti. Ayat pilihan dah. Serius. Ini ada insyaallah segera launching nyantri akhir pekan. Bagi yang sudah berkeluarga saja, yang jomblo nanti. Dan seterusnya. Waktunya ternyata sudah habis ya. Rekan-rekan rahimakumullah. Baru satu ya. Iman. Penjelasannya belum selesai karena waktunya sudah tidak cukup. Sebentar lagi insyaallah maghrib. Karenanya kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa khatmul Quran. Yang pasti spesial hari ini kita doakan istrinya Mas Anggit. HPL Mas ya. Hari ini Masya Allah. Mudah-mudahan proses persalinan istrinya Allah lancarkan. Kemudian kelak menjadi anak salihah. Amin ya rabbal alamin. Bi barakati umul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan wafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل القرآن ومن حفظ القرآن اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا اللهم ذكرنا منه ما نسينا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian, mohon maaf bila banyak kekurangan. Kita akhiri dengan sempurnakan dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan katsiran kami ucapkan kepada Ustaz Nur Rahim yang telah memberikan tausiah dan juga doa penutup. Semoga forum pada sore hari ini bisa menambahkan keberkahan dalam kehidupan kita, bisa menambahkan keberkahan dalam keluarga kita, dan semoga ini bisa menjadi wasilah untuk kita terus bisa bersilaturahim lagi ke depannya dan bisa mempererat ukhuwah kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, mari adik-adik untuk persiapan berbuka puasa bersama ya. Mungkin nanti duduknya bisa berhadapan-hadapan atau bagaimana lah. Nanti bagusnya diatur biar nanti kita bisa buka puasa bersama bareng-bareng. Ya demikian, setelah ini kita ada sesi ramah tamah lah ya. Mungkin ngobrol-ngobrol, mungkin udah lama nggak ketemu, silakan ngobrol-ngobrol. Mungkin nanti adik-adik santri juga bisa ikut berbaur juga dengan teman-teman Paskas ya. Demikian, alhamdulillahirabbil alamin, matur nuwun sangat Ustaz Nur Rahim dan juga para santri dan juga para pengasuh-pengasuh yang ada di sini. Semoga askar kawan ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, usikum binafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.